Mengapa Tuhan izinkan masalah saya lama? Hakim-Hakim, mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal 3. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 ya. Otniel. Kita akan belajar bersama-sama. Saya bacakan dulu. Kita akan bahas 11 ayat, tapi dimulai satu persatu. Saya baca dulu ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saya akan berhenti di situ, penggal di tengah, jelaskan ayat per ayat, dan semoga Anda mencatat. Kita belajar tentang hakim yang pertama, sebenarnya hakim kedua sih. Hakim pertama boleh dikatakan adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel, lalu habis itu setelah itu, hakim terakhir maksudnya. Hakim terakhir adalah Nabi Samuel. Tapi hakim pertama itu Otniel ya, saya koreksi. Otniel ini adalah orang lama, dia bukan orang muda, bukan orang baru. Nanti kita akan pelajari dari ayat 7, tapi sebelumnya saya berikan background atau latar belakangnya. Semua di dalam konteks pertanyaan ini, yang seringkali kita tanyakan di hati, mengapa ya problema saya itu kok lama sekali ya? Kenapa saya lama sekali diizinkan di dalam masalah yang sama? Kenapa masalah ini datang bertubi-tubi dan gak pernah pergi? Siapa pernah punya pertanyaan seperti itu dalam hatinya? Saya pernah. Why God you allow me? Kenapa kau izinkan saya? Gak pernah keluar-keluar dari persoalan. Lain cerita kalau persoalan baru, persoalan lama. Nah sekarang kita pelajari dari ayat pertama. Ayatnya bunyinya begini sekali lagi. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Ada persoalan yang Tuhan izinkan tinggal. Karena Tuhan punya maksud yang mulia. Kok bisa? Kok bisa persoalan itu ada maksud Allah, bukannya persoalan itu kutukan. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa bekerja sama dalam segala perkara. Perkara yang baik maupun perkara yang buruk, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Yang percaya katakan amin. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal. Itu bangsa-bangsa yang jahat loh. Mereka itu menzolimi bangsa Israel. Mereka bahkan mau membinasakan mereka. Kenapa Tuhan izinkan? Kalau Tuhan izinkan, hal itu tidak akan menghabisimu. Anda tidak akan tenggelam selama Yesus ada di perahu. Tuhan izinkan bangsa-bangsa itu tinggal bukan untuk mengalahkan mereka, tapi karena Tuhan ingin bangsa Israel punya disiplin yang tinggi. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan kita lama karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang sifatnya kita sudah tahu. Misalnya kita diingatkan untuk bersyukur. Problema bisa jadi gentle reminder dari Roh Kudus agar kita itu bersyukur dalam segala keadaan. Yang namanya persoalan juga Tuhan biarkan untuk mengingatkan kita akan sesuatu yang kita sudah berkali-kali diajarkan. Misalnya kita disuruh tabah sama Tuhan. Saya berdiri aja ya, kok rasanya belum biasa duduk nih, gak apa-apa. Diangkat aja, oke, thank you ininya ya.
Oke. Saya baca dulu ya. Saya jelaskan lagi ya. Jadi Tuhan biarkan mereka tinggal di situ untuk mengajari kita sesuatu yang sudah lama kita tahu. Tuhan, apa ya maksudmu kalau kita sedang dilanda sebuah problema? Tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, ada sesuatu yang mungkin aku belum lulus. Aku diajari Tuhan untuk tabah. Aku diajari untuk setia. Tapi kadang-kadang problema juga Tuhan izinkan untuk ajari kita sesuatu yang baru. Contohnya solusi-solusi yang belum kita duga. Tahukah Tuhan itu bisa melatih kita lewat persoalan, lewat penderitaan. Tuhan itu mau mengajari kita disiplin yang tinggi lewat hardship atau lewat kesukaran. Ada solusi-solusi yang diberikan Tuhan hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan, saya diizinkan mengalami problema saya hari ini. Jangan sampai saya mengalami apa yang saya alami hari ini 20 tahun lagi. Waduh, pada saat itu saya nggak mau loh problema ini. Tuhan izinkan saya sekarang itu difitnah misalkan. Nggak apa-apa. Supaya saya itu tahan, supaya saya itu kebal fitnahan. Misalnya, Tuhan itu biarkan ada musuh tertentu itu terus mengganggu aku. Saya bersyukurlah daripada nanti mengganggu anakku. Kita itu harus bisa berterima kasih pada Roh Kudus kalau dia izinkan sebuah persoalan itu naik ke permukaan. Terima kasih Tuhan, jangan terima kasih untuk berkat saja. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan masih biarkan di hidupmu. Asal itu bukan kebiasaan buruk atau dosa kita. Kalau Tuhan pastikan, kalau Tuhan izinkan itu masih ada di sana, itu mengerjakan maksud yang mulia. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Bersyukurlah untuk pencobaan. Jangan masuk dalam pencobaan. Berdoalah agar Anda dan saya jangan dituntun dalam pencobaan. Ingat doa Bapak kami, do not lead us into temptation, but when temptation comes, thank God for it. Bersyukurlah kalau pencobaan itu tiba. Jangan minta, gak ada orang gila. Tuhan beri aku pencobaan, cobai aku. Tuhan tidak mencobai siapa-siapa by the way. Tapi kalau setan datang, lawan. Tapi kalau pencobaan itu tetap tinggal, sekalipun Anda sudah tengking-tengking berkali-kali, syukuri. Pasti ada sesuatu di sana agar dirimu wisuda. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Katakan perang Kanaan. Katakan lagi perang Kanaan. Bapak ibu saudara, tahu nggak bangsa Israel itu dikepung oleh musuh itu kiri kanan, atas bawah bahkan. Kalau Anda lihat di peta Israel, bawah itu Mesir ya. Atas itu Libanon, Syria. Sampai hari ini di zaman modern masih. Di bawahnya itu Mesir. Mesir, lalu terus bawa lagi terus ke sana Afrika. Nah, supaya Anda ngerti ya, tahu ya. Tapi kalau semuanya Syria, Libanon terus, kalau Anda lihat di peta itu ke arah kanan, terus sana ke Asia, Tan, Afghanistan, Iran. Ini perang Kanaan. Orang-orang Israel, anak-anak muda yang nggak ngerti perang Kanaan, diizinkan Tuhan agar mereka dicobai oleh bangsa-bangsa yang masih dibiarkan di situ. Israel itu diajari perang. Tuhan tuh gak pernah izinkan pencobaan itu iseng. Tuhan mengajari tanganmu dan tanganku untuk berperang. Saya jadi ingat 5 tahun lalu saya dicobai itu. Hari ini itu bukan sesuatu buat saya. Tahun lalu saya dibuat pusing 7 keliling. Tapi tahun ini saya anggap itu hal yang biasa. Bersyukur pada Tuhan, saya sudah di booster tahun-tahun sebelumnya. Pencobaan atau masalah hidup itu bisa menjadi vaksinasi yang paling bagus dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak ajarkan aja lewat khotbah? Loh, khotbah itu punya peran dalam hidupmu. Dia mempersiapkan knowledge-nya, pengetahuannya dan pengenalannya. Tetapi tahukah Yakobus pasal 1 berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu bukan berarti kita cari di internet pornografi atau kita pergi ke tempat judi, pergi ke kasino. Itu bukan pencobaan yang kau cari-cari. Tapi berbahagialah jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Itu artinya pencobaan yang di luar
yang di luar kendali kita. Berbahagialah, karena itu akan mengerjakan kedewasaan, ketekunan, kesabaran dalam dirimu. Perang Kanaan ini luar biasa, dan itu terjadi juga ketika Israel berdiri sebagai negara berdikari 1948 dibantu kerajaan Inggris. Hari pertama mereka jadi, minggu pertama mereka dikepung musuh kanan kiri semuanya yang sekarang jadi teman mereka. Yordania dulu memusuhi juga. Itu luar biasa, negara-negara Arab, negara-negara di bawah situ, Mesir semuanya mau menganihilasi atau menghabisi. Bangsa Israel diizinkan. Do you know that discipline can come through hardship? Apa yang sekarang ini kurang dalam diri orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak muda pada umumnya saya bicara adalah mereka kurang disiplin. Pinter-pinter loh zaman ini, anak-anak muda. Tapi kurang apa coba? Disiplin. Jangan kita menuduh orang-orang muda. Sekarang juga banyak orang-orang yang sudah tua pun kurang disiplin. Kita seringkali bolong-bolong yang namanya doa. Kadang-kadang diizinkan ya ada sedikit problema, bukan berarti Tuhan kirim problem supaya kita berdoa, tapi pakailah problem sebagai kesempatan untuk berdoa. You know, discipline can come through difficulties, atau bisa melalui kesulitan. Lihat ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Lihat itu, maksudnya, saya suka kata maksudnya di ayat 2. Inilah maksud ilahi. Inilah maksud Allah. Jangan marah sama Tuhan ketika kita berada dalam persoalan. Kita harus tanya sama Tuhan, mengapa kau izinkan masalahku terus di situ? Apa maksudmu? Ini, supaya aku dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Kalau Anda lihat ayat 3, yang tinggal adalah bangsa Israel mengidentifikasi satu persatu musuhnya. Kadang-kadang kita melihat persoalan dalam diri orang lain, padahal kita lah biang keroknya. Ini begini, itu begitu. Ada orang yang sukanya pindah-pindah pekerjaan, kurang gaji lah, apalah. Belum apa-apa udah menuntut lebih, padahal belum menunjukkan performa. Jangan-jangan kitalah masalahnya. Kenapa kita gonta-ganti kerja, gak pernah dipromosi, gak pernah sukses, gak pernah langgeng. Padahal semua 1001 macam pekerjaan yang tidak sinergi kita kerjakan semua, dari jualan roti sampai jualan sepatu, sampai juga jadi agen properti dan asuransi. Semua kita kerjakan, but where's the money? Masalahnya bukan Anda punya lebih banyak job lagi to do, tapi kita punya gaya hidup tidak punya prioritas atau tidak punya priority. Suka hambur-hambur. Kita itu dapatkan income lumayan, tetapi semuanya bocor pintu belakang. Ya nggak perlu-perlu. Jangan-jangan masalahnya bukan Tuhan tidak memberkati, tapi kita gagal mengelola. Identifikasi coba. Di mana bolongnya dompet Anda? Misalkan kalau ini persoalan finansial. Ternyata kita ini orangnya gampang ditipu. Dikit-dikit, oh ya, bodong sana, bodong sini kita ikuti. Kenapa? Ternyata ujung-ujungnya masalah hati. Hatinya syarat kekayaan, ingin cepat kaya. Padahal Alkitab mengatakan, janganlah engkau ingin cepat menjadi kaya, kata perjanjian baru. Orang yang demikian masuk dalam masalah yang tidak perlu. Dan dia menyusahkan dirinya. Di situ ternyata ada orang yang suka karena nafsu. Harus bertobat itu. Bukan dengan mencari lebih banyak job atau peluang untuk menghasilkan keuntungan. Orang itu harus datang ke altar di dalam gereja atau secara pribadi di kamar, minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan mengubahkan. Where's the problem? Di dalam pernikahan juga, cekcok seperti Tom and Jerry. Identifikasi coba. Kalau enggak, kita hanya bisa tuduh-tuduh. Iya, suamiku gini, istriku begitu. Enggak mari-mari. Ternyata mereka berdua tidak membangun kerohanian. Jangan-jangan mesbahnya runtuh. Makanya itu bangsa Israel ketika mau dipulihkan oleh Tuhan di perjanjian lama zaman Elia. Yang pertama Elia pulihkan, bukanlah Elia tuduh dosa mereka, tapi bangun mesbah. Lalu di situ turun api.
Ya tentunya, di tanah yang tipis rohani, apapun gak tumbuh. Kasih, damai sejahtera, sukacita gak ada. Rumah tangga itu gak punya culture ke gereja. As for me and my house, we will serve the Lord. Itu gak pernah digenapi. Aku dan isi rumah tanggaku, kami ini melayani Tuhan, itu gak pernah terjadi. Bagaimana mungkin, mau ngomong apapun percuma, semua teori. Keluarga itu tipis tanah rohaninya, gak pernah dibangun. Sedangkan kalau kerohanian mereka dibangun, kasih akan memerintah. Dan kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan. Coba lihat ya, ketika kasih tebal, salah sedikit sini sana, cincailah. Tapi ketika kasih itu tipis, semua orang mulai memperhitungkan. Satu-satu diperhatikan kesalahannya apa. Coba diidentifikasi kenapa pernikahannya gak bahagia. Identifikasi musuhmu. Jangan-jangan musuhnya ada di dalam selimut. Jangan-jangan salahnya itu kelihatan, salahnya itu mudah sekali ditunjukkan. Ternyata salahnya bukan pada pasangan. Ternyata salahnya adalah pada matinya rohani keluarga itu. Ayo papa, jangan cepat-cepat. Jangan maunya cuman gegeran misalnya. Bangun dulu mesbah kerohanian. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Gak usah disebut satu persatu, tapi mereka tahu 5 raja Filistin itu siapa saja. Identifikasilah musuhmu. Kenali mana temanmu, mana lawanmu. Kadang-kadang kita kebolak-balik atau kita kebolak-balik. Orang yang suka dolak-dalik itu biasanya hatinya terbolak-balik. Gak jelas gitu loh. Konselingi orang begini tuh mau 5 jam, 6 jam juga percuma. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Musuh jadi kawan, kawan jadi lawan. Ketika dalam persoalan, dia cari sama teman-teman yang tidak kenal Tuhan atau yang tidak berjalan pada nasihat orang benar. Cari nasihat orang fasik. Masalahnya tambah keruh. Misalnya sesama ibu rumah tangga, suaminya gimana? Ketemu mereka di arisan atau di mana. Lalu habis itu teman-teman yang lain, semuanya ibu-ibu juga, tapi modern ini berkata, ya balaslah. Suami lu selingkuh, emangnya cuma dia bisa? Kamu balaslah, bangkitkan cemburunya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Anda harus tahu kalau suatu hari Anda dalam sebuah masalah, janganlah berjalan dengan nasihat orang fasik. Jangan jadikan lawan Tuhan menjadi kawanmu. Kita berkati, kita harusnya mendoakan mereka. Mereka harusnya menjadi pasien kita. Kok kita jadi pasien mereka? Mengapa mencari keadilan pada orang tidak percaya? Mengapa mencari kebenaran pada orang yang tidak dibenarkan di hadapan Allah dan tidak hidup dalam kebenaran? Nanti tambah solusinya malah komplikasi. Harusnya Anda datang pada orang-orang yang benar. Anda dengarkan nasihat orang benar. Ampuni meskipun susah, mungkin itu jalan pertama. Tidak mengubah segala perkara, tapi itu jalan ke-1 menuju kemenangan. Identifikasi musuhmu, hati-hati. Jangan sampai kebolak-balik. Yang harusnya jadi kawan, kau jauhi. Pada waktu dalam persoalan, malah jauhi gereja. Malah bolos CG. Emangnya CG itu untuk orang yang nyaman saja? Bukankah orang berdosa yang butuh tabib? Bukannya ke dokter itu orang sakit? Justru Anda harus mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan ibadah, bukan menjauhi. Kalau malah pergi kepada teman-teman yang fasik. Meskipun mereka baik, tapi nasihat mereka itu gak tentu benar. Baik gak tentu benar loh. Don't go for good advice. Go for right advices. Jangan cari advice atau nasihat-nasihat yang kedengaran baik, yang make sense, cengli, masuk akal. Carilah advice-advice yang sesuai dengan firman. Justru ketika kita gak kepingin memuji, pujilah Tuhan. Mungkin untuk itulah maksudnya. Masalah itu tetap ada di sana untuk melatih hatimu bersyukur dulu. Justru ketika kita gak kepingin dengar firman, rasanya itu pikiran itu terus diambil ke masalah. Anda harus cuti dari problema dan berkata kepada hatimu sendiri, hei hati, berhenti mikiri persoalan lu. 1 jam ini aku akan dengar firman. Diam, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh di bawah kakinya. Sekalipun hati itu rasanya
gelisah gundah gulana, pikiran kita itu terus tercabut ke masalah, berani perintahkan jiwamu, be quiet. Waktu Yesus menghardik dan meredakan laut yang bergelora, yang dia hardik bukan laut atau airnya, yang dia hardik adalah anginnya. Anda tidak perlu tengging masalahnya, masalah itu gak akan pergi kok anytime soon. Tapi Anda perlu bicara dengan otoritas kepada jiwamu. Shh, quiet, itulah anginnya. Kalau Anda bisa diam 1 jam, dengar firman Tuhan, akan ada rema-rema yang melepaskan Anda. Identifikasi. Belajar untuk mengenali apa yang kau butuhkan, apa yang tidak kau perlukan. Aku sudah punya persoalan kok. Aku dapatkan nasihat orang fasik, aku gak perlu ini. Ini akan memperkeruh, ini akan membuat aku semakin terperosok. Tapi yang aku butuhkan adalah firman. Kenali your value pada saat-saat Anda dalam problema. Kenali nilai-nilai hidupmu. Makanya itu penting sekali untuk menyediakan payung sebelum hujan. Banyak orang Kristen salah. Mereka itu banyak anak-anak Tuhan itu lebih krisis manajemen. Jadi tunggu nanti hujan baru cari payung. Kan telat. Ya, seperti di film-film biasanya itu lakonnya menang dulu, baru setelah itu semua aparat datang. Ada banyak hal itu bisa dicegah Bapak Ibu. Ya, dulu waktu saya kecil lihat film Jackie Chan, wah berkelahi-kelahi. Waktu saya mulai lagi besar, saya mulai bisa mikir, loh kenapa ya dalam film Jackie Chan ya, nanti kalau sudah kalah semua musuhnya oleh Jackie Chan satu orang bisa kalahkan 100 orang. Nanti setelah itu baru polisi tentaranya semua datang terakhirnya. Terus saya sekarang ngerti, oh ya namanya film. Kalau tentara polisinya datang dulu Jackie Chan, nggak ada film sudah. Pasti boring, pasti membosankan. Satu-satu penjahatnya di BAP. Udah nggak ada action movie. Betul ya. Tapi dalam hidup ini ada banyak bisa dicegah. Jangan setelah semua terjadi, baru setelah itu Anda mengadakan penjagaan. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Value itu pegang teguh, sama anak juga sama. Jangan sampai mereka kena narkoba atau pergaulan bebas. Dari sejak kecil latihlah anakmu, bawa ke gereja di Eagle Kids sana. Biar mereka dilatih dalam perkara Tuhan. Value itu nilai hidupmu. Pegang teguh. Sebelum masuk masalah katakan, apapun yang terjadi aku tahu Tuhan pegang kendali. Yang penting aku gak berdosa sama dia. Bukan berarti aku sempurna. Yang penting aku gak sengaja, aku mau takut akan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan dia. Pegang value itu, nilai itu. Kenali your no and kenali your yes. Kenali yamu, kenali tidakmu. Jangan di area abu-abu. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Lebih dari itu dari setan. Paham ya Bapak Ibu? Kenali. Jadi saya sudah ngerti dulu, ya saya apa, tidak saya apa. Sebelum Anda berbisnis juga, bisnis yang majemuk. Ya kan, di situ ada keanekaragaman segala macam keyakinan. Kenali your yes, kenali your no. Aku tidak akan menyangkali nama Yesusku. Saya pernah loh, waktu saya baru pulang dari Kanada, setelah pulang sekolah dari sana, sudah lulus sekian tahun. Saya memulai karir saya di Indonesia itu dengan berbisnis dulu. Saya puji Tuhan, saya pernah berkecimpung dulu di marketplace. Saya hargai orang kerja. Saya hargai uang kecil. Saya hargai orang yang mati-matian untuk mencari nafkah. Saya memulai dengan itu. Saya tidak memulai pelayanan langsung sebagai pendeta penuh. Meskipun saya sekolah Alkitab, saya datang itu kerja dulu, kerja yang sederhana. Kumpulkan uang hingga saya menikah. Saya belajar untuk tidak bergantung sama orang. Saya belajar untuk tidak harapkan amplopan. Sampai hari ini pun itu saya bawa hingga hari ini. Saya ingat kok, waktu sebelum masuk ke marketplace, saya tahu saya ini sekolah Alkitab, saya tahu ujung saya adalah jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi saya mulai fondasi finansial saya dulu. Saya bilang sama diri saya sendiri, saya nanti akan berurusan dengan orang-orang Hong Kong. Saya akan berurusan dalam bidang bisnis yang saya tekuni waktu itu. Saya akan berurusan dengan orang-orang Brunei Darussalam, orang-orang Singapura. Saya sudah tetapkan seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saya tidak akan mencemari diri saya dengan makanan raja, dengan santapan raja. Apa yang biasa bagi orang di luar sana, lobby-lobbyan, nanti di situ nanti harus minum minuman, nanti ada juga pendamping-pendampingnya yang bukan istrimu atau suamimu. Saya berkata, saya tidak akan cemari diri dengan santapan raja fasik. No, saya masih ingat waktu saya pergi ke Singapura,
Saya harus pergi sendiri, saya baru menikah. Saya ketemu dengan partner kami di Singapura. Setelah selesai urusan bisnis, dia tawari saya rokok, tawari saya minum. Saya bilang nggak mau. Saya bilang, mana ada orang laki kayak kamu? Ini sesama cowok. Saya ditawari perempuan. Saya kata tidak, saya berkata saya menikah. Saya nggak mau sok rohani, tengking dia bukan orang Kristen kok ya. Itu biasa buat dia. Saya bilang enggak, sorry, I'm married. Saya bilang I'm married. Oh iya ya, nggak apa-apa, I'm married too. Dia bilang, yeah, but I love my wife. Ya udah, diam dah. Nanti waktu ketemu sama istri saya tuh, giliran dia datang ke Indonesia, kami lobby. Datang. Saya tidak akan lobby dia yang aneh-aneh. Saya ajak dia makan, bisnis bersih, yang penting lancar, menguntungkan dia, yang penting kan akhirnya company sukses, perusahaan sukses. Dia minta lebih semuanya ini itu saya tidak kasih. Saya sudah punya prinsip saya dan istri saya dalam berbisnis waktu itu. Kami tidak akan lobby dia di area abu-abu. Dia minta ini di sini ada ini, tidak ada itu, saya bilang enggak. Oh enggak, saya enggak tahu dan saya enggak mau. Pokoknya saya kasih Anda kendaraan, Anda bisa ke sini selama berapa hari stay di sini, Anda mau kemana segalanya saya merem. Saya bukan papamu gitulah dalam hati saya. Ayah Anda gagal mendidik Anda itu urusannya. Pokoknya saya kasih Anda transportasi itu bagian dari service company to company. Saya tidak mau tahu Anda kemana, Anda mau dari sini, mau tidur di bawah jembatan, pokoknya ada hotel sudah kami persiapkan. Udah, saya merem. Ya, kan kita tidak bisa, dalam dunia bisnis kan, kita nggak bisa seperti dalam dunia gereja. Pemuritan, ini bukan muridku. Bahkan bukan murid Tuhan, paham? Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak pernah dapat lobby-lobbyan gitu, tetapi tetap lancar. Kalau Anda bisnisnya bisa dipercaya, cepat lambat mereka kembali ke Anda, apalagi kalau Anda jujur, apalagi kalau Anda cepat, apalagi kalau Anda excellent. Biar di lobby sama orang lain, kayak dia pakai cara-cara yang licik, dia mungkin akan kasih bisnis sebagian ke situ, tapi cepat lambat, kalau itu hubungan nggak benar, akhirnya akan saling merugikan, nanti akan kembali ke Anda. Apa yang Tuhan kasih ke Anda sebagai porsi Anda dalam pekerjaan Anda, tidak akan bisa dibawa lari oleh siapapun. Gak bisa dicuri apa yang menjadi porsi orang-orang benar. Lalu waktu kita makan bersama-sama, dia puji saya di depan istri saya. Dia berkata, your husband is a good man. Dia bilang, suamimu adalah seorang pria yang baik. Saya tawari dia, ini itu dia gak mau. Terus saya juga gak mau kan, saya dipuji kan gak enak kan. Karena ingat ya, laki-laki kita selalu yang beruntung. Kalau suami dan istri, suami selalu laki, oke? Ingat itu, kalau mau pernikahan Anda bahagia, selalu ingat bahwa suami selalu yang beruntung, bukan istrinya. Nah, saya berkata, no, saya yang punya istri yang baik. Karena dia mendukung saya. Dan hubungan kami, saya beritahu sama dia, saya beritahu sama rekan bisnis itu, saya beritahu, no, it's because my wife. I love my wife, she is a virtuous woman. Itu seorang wanita yang sangat-sangat berkarakter, wanita yang mulia. Udah, beres. Setelah itu waktu kami mau makan, saya permisi sama dia. If you don't mind, kalau kamu tidak keberatan, bolehkah saya say grace atau saya berdoa sebelum makan? Oh iya. Dan doa Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya membuat satu prinsip waktu saya masih bekerja. Bukan hanya berprinsip waktu jadi pendeta. Jangan Anda percaya kalau hanya di gereja kita bisa berprinsip takut akan Allah. Jangan takut saingan di luar sana sekalipun orang pakai kelicikan. Anda pegang prinsipmu, identify your enemy, identify your friend. Anda harus tahu bahwa temanmu adalah Tuhan Yesus. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Anda tidak perlu sok rohani di depan orang, apalagi orang tidak percaya. Tetapi Anda juga tidak harus kompromi. Miliki keberanian untuk berdiri teguh pada pendirian Anda sebagai orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya tidak semua di antara mereka, sebelum saya menjadi pendeta secara penuh waktu, sebagian daripada bisnis partner kami menjadi anak-anak Tuhan hari ini dan terima Yesus. You can do it. Kenali sesuatu dulu, bahwa pada saat Anda berada dalam perang Kanaan, ingatlah siapa kawan, siapa lawan. Janganlah pada saat Anda dalam tekanan, Anda justru melanggar firman Tuhan. Jangan kompromi di luar sana. Katakan kanan kiri, jangan kompromi. Coba sekarang lihat ayat yang keempat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk
mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Lalu ada kata-kata dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang Tuhan berikan. Pastor Philip, bukannya Tuhan itu maha tahu? Kenapa Tuhan itu mau tahu lewat pencobaan anak-anaknya apakah anak-anaknya setia? Loh, Tuhan maha tahu, tapi kita nggak maha tahu. Kita butuh yang namanya pencobaan supaya kita tahu kalau kita setia atau tidak. Tuhan maha tahu, I know. Tapi Tuhan biarkan bangsa Kanaan itu tinggal di sana. Orang Israel di padang gurun pun dulu dicobai. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian pun dicobai lagi untuk mengetahui apakah mereka dengarkan perintah Tuhan atau tidak. How do you know dalam ke sekolah? Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda menguasai mata pelajaran atau tidak? Tetap harus ada ujian kan? Nah, orang yang nggak tahu lulus atau enggak itu yang nggak sungguh-sungguh belajar. Wah, dak-dikduk, berdebar-debar, lulus enggak. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam pelajarannya, apalagi yang berbakat, mereka yang disebut jenius, yang pinter-pinter itu, mereka tetap ambil ujian kan. Guru nggak pernah berkata gini, oke, semua yang nilainya A atau A plus nggak usah ujian, yang mau harus ujian itu yang di perbatasan C sama D itu loh. Silahkan, enggak kan? Baik mereka yang pinter maupun mereka yang pas-pasan, semua ujian kan. Ujian kita itu bukan untuk lulus. Harusnya orang Kristen tidak boleh pas-pasan. Tapi pencobaan yang kita alami itu untuk menunjukkan apakah kita menguasai materi. Tolak ukur sukses kita ikut Yesus itu lewat ujian iman. Kalau masuk surga nggak usah diukur, Kalvari cukup. Karena itu nggak perlu kita itu berdebar-debar. Kalau ada pencobaan di depan saya, itu nanti saya gagal atau tidak. Anda nggak usah khawatir gagal lagi. Kalau Anda sungguh-sungguh hati. Cuman kalau Tuhan izinkan ujian, itu supaya kita tahu apakah kita itu sungguh-sungguh taat dan setia. Saya bersyukur, seperti yang saya ceritakan tadi di marketplace dulu, sekarang di gereja, sebagai seorang pendeta, ujiannya juga banyak. Itu mengingatkan saya, apakah saya ini kuat ketika dikata-katai orang? Apakah saya itu tabah? Apa saya membalas? Apa saya itu reaksional? Saya tidak mau jadi seorang pemimpin yang reaksional. Dikit-dikit reaksi, dikit-dikit reaksi. No. Apa saya profesional? Apakah mimbar saya pakai untuk membela diri? Atau untuk menyerang kembali? Atau mimbar saya pakai untuk memperkaya jemaat? Memperkaya imannya? Mana gua tahu, mana saya tahu, kecuali kalau saya diserang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita emas murni, kalau kita tidak melalui api? Baik itu di marketplace maupun di pelayanan, salibnya beda, tapi kita punya salib yang sama. Setiap orang harus memikul salibnya. Bapak ibu saudara, kalau masalahmu lama, luluslah. Jangan muter-muter di padang gurun, nanti diher terus sama Tuhan Yesus. Amin Bapak ibu saudara. Ada orang itu nggak pernah lulus-lulus, muter-muter di kubangan yang sama, terus kepahitan gitu orangnya. Mau pindah gereja 1, 2, 3, 4, 5 ya sami mawon, sami saja. Mau pindah ke GMS juga, di GMS Sultan juga akan sama saja, saya garansi. Kalau hatimu tidak berubah, kepahitan aja, kepahitan, kecewa sama orang. 40 tahun di padang gurun itu masa enak. Padahal harusnya 4 minggu bisa masuk Kanaan loh, Anda tahu nggak? Tapi Tuhan izinkan supaya mereka itu tahu hati mereka, bukan supaya Tuhan tahu. Tuhan sih sudah tahu. Tapi tahukah Anda hatimu seperti apa? Kalau nggak diuji dan dicobai. Saya bersyukur loh. Saya bersyukur waktu kita masuk pertama kali doa pengurapan rooftop hari Jumat itu berapa minggu yang lalu ada gempa. Gempa dari Jawa Tengah sampai ke sini kayak goyang-goyang gitu. Wah, saya bersyukur saya ngomong sama arsiteknya semua, saya bilang bagus sekali gedungnya sudah tahan gempa. Lalu minggu depannya mati lampu. Kan saya melihat Anda begitu nikmatnya memuji Tuhan, mana saya tahu, saya sudah tahu, saya sudah percaya. Cuman gini kan nampak mata gitu. Ujian itu membuat kita jadi bangga, aku dapat A. Saya kasih kebaktian ini, nilai A dari gembalanya. Anda nggak goyah, mau mati listrik, kipas-kipas kayak.
kita cuma pakai speaker yang portable itu loh kemarin, ingat nggak? Tapi jemaat nggak pengaruh. Dan kebaktian 2 juga sama, mereka sudah dengar, mati lampu, datang ke sini. Saya kasihan sama yang orang-orang tua harus naik tangga, terpaksa liftnya mati semua kan. Tapi tetap naik, tante-tante, om-om naik, pelan-pelan. Nggak ada yang bisa menghentikan. Mana kita bisa tahu, setelah kemarin itu, mati listrik, mati lampu yang bukan dalam kendali kita, saya bisa melihat indahnya jemaat ini. Sudah tahu sih, tapi waktu terjadi, indahnya itu keluar. Kayak parfum itu ada di dalam botolnya, tapi ujian itu, ditekan baru keluar semprotannya, baru keluar wanginya. Ujian iman itu gitu, di marketplace, baru Anda tahu bahwa pernikahan Anda itu anti selingkuh. Baru Anda tahu bahwa dalam bisnis Anda anti dengan cara-cara gimana, yang penting bisnis atau cara kerjamu bagus. Anda langsung tahu suatu hari, beritahu sama anak-anakmu, papa ini bisa berhasil kerjanya hari ini, itu dibangun di atas dasar integritas ya. Bukan main curang sana sini ya, bukan urusan bisnis itu yang selokan-selokan. Bisnisku berhasil karena bisnisnya, bukan karena lobbyannya, karena bisnisnya. Bisnisku naik ke atas itu nomor 1, karena memang nomor 1 produk dan servisnya, bukan karena sogoannya. Anda bisa ajarkan pada anak-anak Anda, masalah Anda lama itu Anda harus lulus segera. Supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kata diam di sana bukan diam saja. Kata diam di sana itu tidak berbuat apa-apa. Ingat ya, kalau iman Anda nggak maju, Anda mundur. Karena dunia maju. Ingat kalau kerohanian Anda begitu aja 10 tahun mendatang, berarti Anda mengalami kemurtatan. Kenapa? Karena kemurtatan maju di dunia ini. Orang yang diam saja, tidak bertumbuh, imannya hanya cetusan, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Demikianlah orang-orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kalau Anda lihat hari-hari ini, ada banyak orang-orang Kristen yang murtad jalan, itu nggak tiba-tiba, tapi mereka 10 tahun terakhir sudah stagnan iman. The best defense is offense. Pertahanan yang paling canggih adalah maju melawan. Kalau Anda diam di tempat, misalnya kalau Anda berenang di kolam renang, bisalah. Kalau Anda jago renang cuman ecek-ecek kaki gitu aja di dalam air, Anda bisa tinggal tenang, maju kagak, mundur tidak. Tapi kalau Anda berenang di sungai yang arusnya deras, Anda nggak maju, Anda cuman begini-begini, Anda pasti sebentar lagi sudah di 300 meter di belakang. Dunia ini tidak diam terhadap Anda. Dunia ini sedang menjangkau anak-anakmu dan keluargamu. Dunia ini sangat-sangat radikal. Kalau Anda sebagai orang Kristen tidak radikal, Anda mundur dari Tuhan. Dunia ini sangat ekstrim loh. Coba lihat sekarang masuk ke textbook puji Tuhan, tidak terjadi di Indonesia. Jangan terjadi ya. Di negara-negara textbooknya itu mengajarkan LGBTQ sebagai seksual preferensi. Sangat-sangat agresif. Sangat menginjili dengan Injil duniawi. Jikalau Anda diam saja di tengah-tengah orang Kanaan itu, Anda tidak berbuat sesuatu, niscaya Anda akan mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan orang-orang Kanaan. Dan anak-anak lakimu suatu hari akan kompromi dan mengambil anak-anak Kanaan pula. Bapak ibu saudara, kompromi itu terjadi akibat stagnasi. Jangan diam aja, jangan jadi jemaat biasa please. Kalau Anda sudah berada di gereja ini minggu pertama, langsung setelah masuk ke welcome lounge nanti, welcome lounge di sini, Anda lihat nanti kalau ke depan maju sebelah kanan ada ruang kaca besar, masuk ke sana, kenalkan diri, gimana bertumbuh di gereja ini. Nanti Anda akan diarahkan dengan ramah, Anda tidak akan kapok, tidak akan jerah masuk ke situ, akan jadi memori indah. Segera Anda mendaftar. Gimana ya saya menjadi jemaat, bukan cuman jadi seorang yang datang di ibadah,
Nanti akan diarahkan Anda ikut ke kelas My Spiritual Journey 1. Bagaimana ikut CG, nanti Anda akan diarahkan CG terdekat di rumah Anda itu di sini. Ayo maju, ayo melayani. Bawa anak-anaknya, jangan anaknya digendong saja di sini. Sudah ada Eagle Kids, ada pelayanan anak-anak kecil. Bawa mereka di situ. Karena anak-anak dengar khotbah gini nggak ngerti. Bawa di situ mereka dengarkan khotbah yang mereka pahami. Ayo bertumbuh bersama-sama. Jangan diam saja. Jangan pasif jadi jemaat. Pasif itulah pangkal mati. Karena dunia ini bergerak terus. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, lalu kawin mengawinkan. Dulu, coba ya, lihat ya, coba Anda pikirkan ya, bagaimana pengaruh zamannya. Zaman saya masih muda, sekarang masih muda, tapi zaman saya sekolah. Yang namanya orang kalau tidur sama orang, free sex itu ya, itu semua terdengar, wow, di sekolah. Ini loh, sama ini, naik ke puncak. Ya, kemarin, gosip, ternyata gosip itu sudah ada dari zaman sekolah. Ada anak yang nakal, itu udah tahu kan, itu anak bermasalah kan. Lalu bicara, gosip nggak tahu benar atau enggak, tapi itu jadi, wow. Papa mama, itu bukan standar yang bisa terima. Anak-anak tidak boleh tidur dengan pacarnya sebelum menikah. Kayak seks itu tabu. No, seks tabu. Itu tradisi, bukan kekristenan saja. Itu tradisional. Coba sekarang ya, biasa itu. Ini sama ini kemana? Biasa itu. Gak terjadi sesuatu kayak, gak terjadi seperti ada suatu bisik-bisik itu gak ada. Sekarang juga biasa, papa mamanya tahu, bahkan kadang-kadang pacarnya nginep di rumah. Atau anaknya nginep di rumah orang. Itu biasa sekarang. Hati-hati ya. 20 tahun lalu tabu. Sekarang standarnya udah segitu. Anda sedang diseret sesuatu loh. Seluruh family Anda diseret sesuatu. Sadarkan Anda, gereja juga sama. Gereja juga ikut-ikutan sekarang. Saya pernah sekali waktu pergi ke Bali, disapa dengan satu orang, tapi bukan jemaat kita untungnya. Ini gini. Saya tanya kan, waktu di breakfast saya tanya, loh Anda sama siapa? Oh ini pacar saya. Iya, Anda sama siapa? Nah, saya bilang, saya tanya, yang kepo sedikit meskipun bukan jemaat. Oh iya, sama siapa? Kadang-kadang juga karena kita kan mau small talk ya, bukan basa-basi tapi untuk sopan aja. Oh iya, sama siapa? Mungkin ada keluarganya, karena mereka berdua. Oh enggak, cuman kami berdua. Loh, tunggu, ada sesuatu yang kok nggak match. Ya sudahlah, saya pikiran positif aja lah. Mereka ini masih pacaran, pergi ke Bali, tinggalnya 2 kamar. Saya positif thinking aja. Sapa pendeta loh. Terima kasih, saya diberkati. Ini pacar saya, breakfast pagi. Belum make up, belum sisiran. Lalu habis itu saya tanya, keluarganya mana? Nggak ada, cuman kami berdua. Tunggu ya. Ada sesuatu yang nggak match ya? Tahu gitu saya nggak tanya ya? Karena itu mengganggu hati saya. Akhirnya sebelum saya doa makan, karena saya disapa sebelumnya, saya cuma kata, Tuhan saya berpikiran positif aja, sisanya urusan mereka dengan Engkau. Bahwa mereka datang ke Bali ini, mereka pesen 2 kamar. Saya nggak tahu, gereja pun ikut ke situ sekarang. Saya nggak tahu, bukan menilai gereja orang, tapi saya harus nilai gereja kita. Kalau gereja kita izinkan hal itu secara sengaja, saya nggak khotbah dan angkat suara di atas mimbar sini dan dengan gembala-gembala yang lainnya. I think gereja kita sudah mulai sekuler. Be careful ya, karena jangan cuma diam aja. 10 tahun ke depan, iblis akan menangkap Anda dan mulai menuaimu. Oke, cepat Othniel, ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Othniel dimulai dengan ini ayatnya. Orang Israel lali, kata orang Surabaya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang jahat di mata Tuhan? Membunuh, mencuri, berzina? Bukan. Apa yang jahat di mata Tuhan adalah melupakan Tuhan. Lupa di sini bukan pikun, ups Tuhan itu siapa, bukan pengetahuan. Lupa di sini adalah hatinya menjauh dan hatinya mulai dingin. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Pernahkah Anda merenungkan? Kadang-kadang saya tanya, kenapa sih orang Israel itu kok terus menerus
terus-menerus terjerat dalam Baal. Baal ini siapa sih? Setelah saya selidiki, Baal dan Asyera itu bedanya gini loh. Baal itu boleh dikatakan sex god. Ilah seks itu Baal. Karena Baal itu bukan cuma patung yang disembah zaman itu, tetapi ada prostitusi di situ. Jadi dugemnya kenceng itu. Baal itu. Makanya bukan sekedar sebuah penyembahan, bukan, tapi gaya hidup yang sangat menjawab hawa nafsu mereka. Lalu Asyera itu boleh dikatakan dolar. Jadi dari dulu sampai sekarang ilahnya nggak berbeda, cuman wujudnya aja nggak sama. Dulu ada Baal, tempel prostitusi, lalu Asyera itu tiang. Tapi di Asyera itu istilahnya Asyera tetap orang yang bergabung dengan religion itu zaman itu, mereka itu dapat keuntungan di masyarakat. Mereka dapat posisi, dapat apa? Itu ujungnya imbalannya dolar, emas, perak, permata. Jadi saya ngerti sekarang Baal Asyera itu masih ada hari ini. Cuma namanya bukan Baal Asyera, namanya Wall Street, namanya free sex, namanya dugem, namanya hawa nafsu. Masih ada sekarang di mana-mana. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Mereka dijajah 8 tahun oleh seorang raja Aram Mesopotamia. Catat baik-baik, Aram Mesopotamia ini agak jauh, dia berada di Syria, jadi Israel itu atas Syria, utara, dan malah ke arah, Syria ke arah timur, berada di daerah dekat Irak, Iran situ, di Babilonia. Siapa, hayo, coba saya kasih kuis, siapa yang dari asal Aram Mesopotamia? Ada salah satu kerabat Abraham, namanya Laban. Laban dari Aram Mesopotamia. Ini yang ngerjai Yakub. Tapi Yakub dulu kan memang lari jauh dari tanah Kanaan. Sedangkan Aram Mesopotamia ini tidak mungkin jauh-jauh datang kepung mereka sampai ke bawah. Tapi ternyata terjadi. Bapak Ibu Saudara, bukankah Titanic berkata, Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Cuman kena ujung esnya aja tenggelam semua, kasihan. Tapi jangan meninggikan diri. Jangan terlalu percaya diri. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Musuh yang dianggap gak mungkin. Seperti orang, misalnya seorang konglomerat kan pasti bisa berhak berkata, gak mungkin aku bangkrut. 7 keturunan makan. Jangan terlalu yakin. Orang yang sehat sekali, dia seorang atlet, dicek semuanya, treadmill, semua jantung tidak ada sumbatan. Kolesterolnya pun bagus. Jangan terlalu percaya diri. Karena kalau Tuhan tidak menyertaimu, apa yang kau anggap tidak mungkin atau jauh, bisa menjajahmu kemudian hari. Siapa sangka Titanic itu jatuhnya tenggelam. Kapal segede itu, Anda tidak pernah tahu. Tapi setelah mereka bangsa Israel melupakan Tuhan, kok bisa buru-buru datang? Aram Mesopotamia datang menjajah 8 tahun lagi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, ayat 9, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Otniel ini bukan orang baru, Otniel ini orang lama. Dia adalah anaknya atau kemenakan daripada Kaleb di perjanjian lama, Kaleb dan Yosua. Jadi hakim pertama adalah seorang tua. Bapak Ibu Saudara, saya juga mau ingatkan Anda bahwa jiwa lama bisa dipakai Tuhan berkali-kali. Saya hari ini jiwa lama juga. Saya berada dalam ministry 31 tahun. 31 years saya di dalam pelayanan. Dan Tuhan terus repeat order sama aku. Tuhan juga bisa repeat order dengan Anda. Otniel adalah suatu bukti bahwa Tuhan suka memakai stok lama. Karena Tuhan tidak pernah selesai dengan kita. Masalah punya tanggal kadaluarsa, pemakaian Allah tidak. Selama hatimu mau diperbarui, tidak menjadi kirbat yang lama, anggur baru mengalir dalam dirimu, Tuhan akan memakaimu lagi. Amin Bapak Ibu. Dan roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lihat ya, 8 tahun mereka dijajah,
Bangkitlah Otniel, Otniel kalahkan Raja Mesopotamia. Lalu amanlah negeri itu, ayat 11, 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. 8 tahun mereka dijajah oleh Mesopotamia. Berapa tahun Tuhan memberi pembebasan? 40 tahun lamanya. That's how good your God is. Hukumannya tidak pernah setara dan seimbang dengan berkat-berkatnya. Makanya jangan ngomel sama Tuhan. 8 tahun Tuhan itu hukum mereka, 40 tahun Tuhan manjakan. Bagi orang yang bertobat, selalu akan ada jalan pemulihan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Jikalau ada orang di sini yang mengalami masalah yang satu itu terus-menerus annoying sekali, izinkan saya mengatakan bahwa Allah sedang memproses hidupmu. Tuhan berikan masalah itu ke tangan Tuhan, dan Tuhan akan menggunakan dan memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan minta jalan keluar, tapi mintalah kedewasaan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan belum selesai dengan Anda, dan Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara mulia. Kalau Anda mengalami masalah selama 8 tahun, siapa di sini mengalami masalah 8 tahun? Penyakit, atau mungkin kejatuhan bisnis, atau mungkin masalah keluarga for 8 years. Put your hope, letakkan harapanmu untuk 40 tahun ke depan itu. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Jangan fokus ke 8 tahunnya. Fokus on His grace. Fokus pada kasih karunia-Nya. Jangan lihat lubang donatnya. Lubang donatnya gak seberapa. Lebih luas, lebih besar rotinya. Fokus pada Tuhan dan janji Tuhan hari ini. Saya kok merasa firman ini hari ini akan menjawab hati seseorang yang sedang bergumul, yang sedang gelisah, yang sedang down dalam masalah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful grace. Haleluya. Nyanyikan lagu Rio, please.